Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsim wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, judul ceramah kita hari ini adalah puasa dan meneladani sifat-sifat Allah. Manusia memiliki daya jiwa atau rohani yang terdiri dari daya jiwa nafsu atau keinginan-keinginan yang berpusat di perut, daya jiwa ghadab yang berpusat di dada, dan daya jiwa natiqah yang berpusat di kepala. Ketiga daya jiwa ini memiliki potensi fujur dan potensi takwa yang menjadi dasar lahirnya perilaku positif dan perilaku negatif. Bila yang dominan daya takwa atau positif akan melahirkan perilaku baik atau akhlakul karimah. Tetapi sebaliknya, bila yang dominan daya fujur atau negatif, maka akan melahirkan akhlakul madmumah atau akhlak yang tidak baik. Seperti rakus, loba, tamak, lacur, amarah, pendendam, egois, zalim, dan bulus. Perilaku-perilaku ini akan membuat jiwa kita menjadi kotor dan sakit. Tujuan semua ibadah dalam Islam adalah agar kita manusia menjadi tetap jiwanya pada fitrahnya yang suci dan menjadi manusia bermoral. Salah satunya adalah tujuan dari ibadah puasa yang kita lakukan saat ini. Kaum muslimin, ada 3 cara kita untuk membentuk karakter atau kepribadian kita atau membuat akhlakul karimah sejalan dengan nilai-nilai Islam, yaitu melalui metode takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli adalah menanggalkan dan meninggalkan segala karakter, kebiasaan jelek, atau akhlak buruk yang pernah kita perbuat dan lakukan selama ini. Menukarnya dengan kebiasaan-kebiasaan baik atau akhlakul karimah. Sebagai contoh, kita selama ini selalu mengulur-ngulur waktu salat, selalu mengulur-ngulur untuk sedekah dan infak, tidak disiplin dalam bekerja, membuang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif dan tidak bermanfaat, kurang giat membuat kebaikan, dan lain sebagainya. Kita tinggalkan kebiasaan itu dan kita ganti dengan kebiasaan baik. Kita menjadi orang-orang yang produktif, disiplin, empati, gemar berbuat baik. Terutama di bulan suci Ramadan ini yang semua kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tahalli, yaitu memakaikan
atau mempraktekkan secara terus-menerus dan istiqomah kebiasaan baik dan akhlakul karimah yang sudah kita jalankan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Sebagai contoh, kita telah melatihkan diri kita dengan salat tepat waktu dan kita tingkatkan dengan salat-salat sunnah lainnya. Kita telah merutinkan diri kita membaca Al-Quran dan kita tingkatkan menjadi memahami makna dan prakteknya. Kita sudah membiasakan diri kita dengan berzikir, maka kita tingkatkan, mengaktualisasikan zikir itu di dalam kehidupan kita dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Yang ketiga adalah tajalli, yaitu menginternalisasikan atau memanifestasikan akhlakul karimah yang sudah menjadi karakter hidup kita dalam setiap dimensi dan aspek kehidupan yang kita jalani. Mengkonsistenkan pikiran, perkataan, dan tindakan, bahkan mencoba mentajali, mencontoh sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin, puasa Ramadan adalah upaya kita meneladani atau mentajali sifat-sifat Tuhan atau berperilaku seperti perilaku Tuhan. Seperti kata Nabi, takhalluqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai makhluk biologis memerlukan makan, minum, kebutuhan seks, dan beraktivitas, berpikir, dan memproduksi. Ketika kita puasa, kita menahan diri untuk tidak makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, dan mengendalikan pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang buruk atau negatif. Dalam puasa, kesempatan kita untuk menahan diri kita mulai dari terbit fajar sampai berbuka. Ketika itu kita telah melatihkan diri kita untuk meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Allah tidak mempunyai istri, bahwa Allah tidak memerlukan makan dan minum, bahwa Allah memiliki kreasi dan ciptaan yang tidak sia-sia atau memiliki kreasi semua ciptaannya bermanfaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattaqaza sahibatun wala walad. Dan sesungguhnya Allah yang maha tinggi, Tuhan kami, tidak beristri dan tidak beranak. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara atau sama atau teridentifikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tuhan kami, tidak ada satupun ciptaannya yang sia-sia dari semua yang diciptakan. Karena itu mereka yang sudah meneladani sifat-sifat Allah akan mentransformasikan dirinya menjadi insan-insan yang memiliki rasa malu, kasih sayang, empati, pemberi, penolong, dan berpikir secara positif dan untuk hal-hal yang menghasilkan, yang bermanfaat bagi semua. Dan itulah manusia yang diharapkan dari latihan puasa yang kita laksanakan ini. Semoga kita menjadi manusia yang diharapkan dari puasa, terutama menghadapi musibah COVID Corona 19 ini.
Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.